Lagi dan lagi, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan mengalami bencana banjir. Sudah sedari tahun 2016, bencana ini menyerang Kabupaten Pekalongan. Terlebih di Kecamatan Wonokerto yang merupakan wilayah pesisir kabupaten tersebut. Saat ini, Kecamatan Wonokerto seringkali mengalami bencana banjir dikarenakan meningkatnya intensitas curah hujan, sehingga menyebabkan naik air laut ke pemukiman warga, di mana daya tampung dari saluran drainase dan tanggul yang ada tidak cukup untuk menampung air hujan yang mengalir. Lalu, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bencana banjir tersebut? Meskipun air sudah kembali surut, beberapa area masih membutuhkan pemulihan. Saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi yang akan memberikan laporan lebih rinci tentang upaya masyarakat setempat dalam membersihkan sisa-sisa banjir. Mari kita dengarkan laporan selengkapnya dari Izan. Silahkan Izan. Terima kasih Iril. Saat ini saya berada di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di mana saat ini saya lihat kondisi banjir telah surut. Warga setempat masih bekerja sama untuk membersihkan sisa-sisa dari banjir kemarin. Diduga penyebab banjir kemarin dikarenakan jebolnya tanggul di Sungai Sengkarang. Beruntungnya dari kejadian bencana kemarin tidak ada korban jiwa. Masyarakat berharap ke depannya lingkungan mereka sudah kembali normal dan aman kembali. Sekian informasi dari saya kembalikan ke studio. Hai, capek gak sih? Capek banget, ya ampun. Parah, sumpah, capek parah menurut aku ini. Hai guys. Kalian ngerasa gak sih capek minggu lalu banjir? Terus minggu sekarang juga banjir. Dan aku baru bisa beres rumah tuh jam 2 malam, gila. Menurut aku tuh banjir tuh gak selesai-selesai. Iya benar-benar. Iya, banjirnya tuh parah banget. Sumpah, kali ini parah sih menurut aku banjirnya. Aku juga selalu menonton bola nggak jadi gara-gara TV ku rusak kebanjiran. Sumpah. Iya, emang banjirnya tuh parah banget sih. Iya, kemarin itu aku tuh bersih rumah aku tuh separah itu. Lihat ya, aku ada gila sampai segitunya. Buset, sempet-sempetnya moto. Iya, iya aku juga separah ini kemarin. Sumpah, aku juga sampai sepinggang tahu banjirnya. Ya. Terus juga Pak RT tuh kayak sebenarnya dia kebanjiran juga nggak sih? Kok kayak nggak nyari? Iya. Dia tuh maksudnya beliau nih nggak cari solusi gitu loh buat kita. Iya kan? Kelihatan aja kagak. Iya. Minimal tuh dia kesini ngeliatin kita, nanyain kita kondisinya gimana keadaan. Iya, apa aja yang rusak gitu ya. Iya sih kek. Nggak ada sumpah loh. Ini parah sih menurut gue. Halo Bapak Ibu. Pak. Siang Pak. Ya, Pak. Jadi gimana nih kabarnya? Ya. Ini aja sih Pak. Banjiran ya? Kayak juga banjiran Bapak Ibu. Oh, aku banjiran juga ya. Oh, kayak nggak kelihatan ya? Nggak tahu aja Pak, rumah saya tuh lemarinya rusak, kulkasnya rusak. Sama. Ibu saya juga kok nggak bisa hidup. Tahu Pak. Gara-gara banjiran kemarin. Gara-gara banjir udah dua minggu berturut-turut. Nggak selesai terus gimana dong? Kamu apa yang rusak banget kan? Iya banyak sumpah. Gimana coba solusinya Pak? Udah semua Pak di dalam rumah itu. Gimana coba? Enggak, coba. Gimana Bapak kayak cari solusi biar kalau bisa hujan itu tuh nggak banjir terus, Bapak bisa nggak cari solusinya buat kita? Baik. Soalnya tiap hujan dikit pasti banjir. Iya. Bapak. Baik, semuanya tenang. Jadi saya setelah ini akan langsung mengunjungi Bu RW. Nah, jadi saya di sini meminta tolong kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan dokumentasi berupa foto maupun video atau Banyak banget apapun sih itu sih. lalu diberikan ke saya dan nantinya saya akan langsung mendatangi Bu RW. Mau nggak ntar prosesnya? Prosesnya tidak akan bikin lama kok.
Solusinya berarti bisa dicari nih. Iya. Kita nggak akan gini-gini terus kan selamanya. Setiap hujan gak gini-gini mulu kan? Iya Bapak. Awas ya Bapak ya. Baik Ibu. Oke, ya udah. Saya pegang omongan Bapak lah. Baik, saya langsung ke Bu RW sekarang. Cepatnya apa kalau bisa? Cepatnya hari ini, detik ini. Baik. Oke. Ya udah. Sip. Selamat pagi. Oh Pak RT, pagi Pak. Gimana ada yang bisa saya bantu? Pagi, Bu. Jadi di sini saya ingin memberikan laporan dari para warga saya, Ibu. Oh, dari RT Bapak ya? Pas banget saya juga habis ngedata dari RT sebelah tadi. Silakan masuk dulu Pak. Silakan duduk Pak. Ini ya, Bu, untuk dokumennya. Oke Pak, saya cek dulu ya. Oke, ini udah cukup lengkap, jadi bisa dibawa ke Balai Desa besok. Bapak bisa menghadiri rapatnya besok. Jadi untuk dinas terkaitnya tuh kira-kira siapa aja ya, Bu? Untuk dinas terkaitnya nanti ada BPBD, karena mereka yang punya wewenang buat ngasih bantuan darurat. Kemudian ada dinas sosial juga yang membantu untuk mengevakuasi warga-warga yang terdampak. Tapi itu semua bersifat jangka pendek, jadi kita perlu mengatasi ini sampai ke akar-akarnya. Jadi maksud Ibu tanggul dan air sungainya itu ya, Bu? Iya betul, tentang tanggulnya. Jadi nanti kita bakal panggil dinas PUPR buat mengatasi tanggulnya itu. Jadi nanti di dinas PUPR datang ke turun lapangan untuk mengatasi tanggul sungai, membangun tanggul sungai dan juga menormalisasi sungai. Baik, kalau gitu menurut saya mending sekalian drainasenya ditata ulang aja sih, Bu. Lalu mungkin bisa memanggil dari dinas lingkungan hidup juga, karena mereka itu yang mengurus bagian lingkungan sehingga mereka akan membuat lingkungannya lebih baik. Wah iya Pak, bagus. Kita sudah satu suara, lebih baik kita bawa semua ini ke rapat koordinasi. Saya sudah kirim undangannya ya ke semua pihak. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Selamat siang Ibu. Akan membahas upaya mitigasi banjir yang terjadi di Kecamatan Wonokerto akhir-akhir ini. Baik, terima kasih untuk Bu RW serta Bapak dan Ibu dari dinas. Terima kasih banyak. Jadi saya di sini selaku perwakilan dari RT 2 ingin melaporkan bahwa sering terjadi banjir di daerah kami dan banyak sekali warga yang merasa keresahan atas banjir tersebut. Kalau misalkan saya melihat dari dokumen ini, sebenarnya tidak terlalu besar ya. Tapi apakah sebelumnya sudah ada jalur evakuasi atau peringatan dini? Jadi dikarenakan tanggul itu ya Bu, baik untuk peringatan terkaitnya itu belum ada ya Bu. Untuk saat ini kita tuh hanya menggunakan WhatsApp untuk koordinasi. Dan mereka tuh pada melapornya kepada saya gitu sih Bu. Kalau soal itu, harusnya warga lebih aktif dong dalam melaporkan soal tanggul jebol ini. Kalau gini kan kita tahu pas kondisinya udah parah, banjir di mana-mana, tanggul pun udah jebol. Jadi kita bakal repot untuk mengatasi ini semua. Loh, tunggu. Tanggul jebol kan kewenangannya PUPR kan? Seperti pada PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang pasal 43 ayat 2. Jadi seharusnya pihak PUPR Kabupaten Pekalongan yang seharusnya melakukan pemeliharaan, rehabilitasi dan juga pembangunan terhadap tanggul jebol yang ada di Wonokerto. Jangan melempar keluarga begitu dong. Tapi sebenarnya saya setuju dengan dinas PUPR. Warga seharusnya memiliki sifat yang inisiatif. Dari data lapangan telah dikumpulkan, banyak sekali tumpukan sampah dan eceng gondok yang ada di Kali Sengkarang. Padahal bakti sosial bisa menjadi solusi awal dari permasalahan tersebut. Tapi ya mohon maaf,
Kalau misal warga tidak ada inisiatif dan masih buang sampah sembarangan, pasti bakal terjadi banjir di suatu hari nanti. Jangan semuanya dibebankan kepada instansi dong. Warga juga harusnya memiliki peran sinergitas dalam hal tersebut. Lah, kenapa malah kita jadi yang disalahin? Kan di sini kita tuh korban, Ibu. Kita itu setiap ada bencana, kita itu selalu melakukan gotong royong. Nah, dinas tuh ngapain? Kalau sistem drainasenya bener, terus tanggulnya bener, kita nggak akan kayak gini, Bu. Mohon maaf semuanya, mari kita tenangkan pikiran terlebih dahulu untuk menemukan jalur keluarnya. Kalau kita emosi terus, kita nggak akan menemukan jalur keluarnya. Jadi mari kita saling terbuka, saling berdiskusi untuk menemukan jalur tengah dan solusinya. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah waktunya jam makan siang, lebih baik kita istirahat terlebih dahulu ya untuk menenangkan pikiran kita juga. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu istirahat juga udah selesai, mari kita lanjutkan diskusi yang tertunda tadi ya. Sebelumnya saya minta maaf Bapak dan Ibu sekalian dikarenakan pihak dari Dinas Sosial tidak bisa melanjutkan diskusi pada hari ini dikarenakan mereka ada urusan yang harus diselesaikan hari ini juga. Baik Pak. Baik, mohon maaf sebelumnya, sepertinya pendekatan kami terlalu kaku tadi. Saya akui dari BPBD pun belum maksimal, tapi bagaimana jika kami bantu dalam fasilitas evakuasi dan juga kita siapkan sistem peringatan dini sederhana bersama warga, bagaimana? Boleh Bu. Boleh. Dan kami akan cek kondisi tanggul yang merupakan akar dari permasalahan banjir ini. Jika memang butuh rehabilitasi, maka akan kami lakukan secepatnya. Tapi, kami juga butuh pengawasan dari warga agar proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Kami minta maaf jika tadi terdengar menyalahkan. Dari pihak DLH sendiri akan membantu dalam program bank sampah, edukasi limbah rumah tangga, dan pembersihan massal. Kita bisa jadwalkan kerja bakti rutin dan kami akan hadir di lapangan. Baik Ibu, kami akan membuat tim warga dari setiap RT-nya. Dan pastinya nanti kita akan menitiki mana saja daerah yang berpotensi banjir. Dan kami perlu bantuan pelatihan untuk penanggulangan banjir tersebut, Ibu. Apakah bisa dibantu? Tentu bisa. Kami akan melakukan koordinasi dengan PUPR dan juga DLH, dan dari BPBD sendiri pun akan melakukan jalur evakuasi apabila nanti terjadi banjir kembali. Oke, jadi kita udah menemukan jalan keluarnya ya Bapak dan Ibu. Jadi saya akan usulkan untuk pembentukan forum koordinasi mitigasi bencana banjir di Kecamatan Wonokerto yang nanti isinya ada perwakilan RT, kemudian para warga dan dinas-dinas terkait yang hadir pada siang hari ini. Oke, saya akan jadwalkan untuk evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali. Baik, dan ini kita sudah satu tekad, satu tujuan. Dan pastinya kita udah menuju satu langkah lebih dekat untuk Wonokerto yang lebih baik dalam mitigasi bencana. Di balik lumpur dan reruntuhan, kami temukan harapan. Banjir tak hanya membawa air, tapi juga menyatukan tangan-tangan yang dulunya terpisah. Di desa kami, satu sungai bukanlah akhir. Ia adalah awal perjuangan satu sungai banyak tangan. Banjir mungkin datang lagi, tapi kini kami tidak lagi sendiri. Karena kami percaya selama ada banyak tangan, satu sungai pun bisa kita jaga bersama. Untuk Wonokerto yang lebih kuat.